Oh, ya. Bisa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh ya Ustadz. Alhamdulillahi rabbil izzah alladzi tafaddala alaina bin ni'mati wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyir rahmah alladzi unzila alaihi alwahyu bil lughati al arabiyyah wa ala alihi wa sahbihi khairil ummah alladzina ittakhadhu lahumur rasula qudwatan hasanah wa man sara ala nahjihim min ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فحياكم الله جميعا أيها المدرسون والمدرسات في هذه الدورة الثانية، هذه الدورة للمرحلة الثانية بعد دورتنا السابقة للمرحلة الأولى. حياكم الله جميعا وبياكم. في هذه الدورة حديثنا حول كيفية تدريس المهارات اللغوية الأربع. Pada daurah kita yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan keterampilan bahasa yang 4 ya. Ini daurah yang kedua, hadhihi dauratun tsaniyah. Ini daurah yang kedua lil marhalah ats-tsaniyah. Sebelumnya kita sudah pernah mengadakan daurah yang pertama dan itu berkali-kali. Hari ini, malam ini kita akan melanjutkan daurah kita itu khusus pada pembahasan kaifa nudarrisu al-maharat al-lughawiyah al-arba'. Dan malam ini insya Allah kita mulai dengan apa? Dengan kaifa nudarris maharat al-istima'. Walakin qabla dzalik, sebelum itu kita dahului liqa kita ini dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu suka bila seseorang di antara kamu mengerjakan pekerjaan dan dia apa? Dia kerjakan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketekunan. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang betul-betul mengerjakan pekerjaan kita, tugas kita ini dengan sempurna, dengan lengkap, dengan tekun. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga hadis Nabi yang kedua, kita mengingatkan diri kita sendiri karena ini adalah keutamaan yang luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Uniknya di antara syarah dari hadis ini kata ulama, min ta'allumil Qur'an wa ta'limihi ta'allumu lughatihi wa ta'limuha. Termasuk dari belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu adalah belajar bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab, dan mengajarkannya. Jadi kita insya Allah termasuk juga dalam sabda Rasulullah ini. Alhamdulillah. Idzan kama qulna fil bidayah anna hadhihi daurah tarkizuna fi madza fi kaifiyati tadris al maharat al lughawiyah al arba'.
kaifa nudarris al-maharat al-lughawiyah al-arba'. Wa qabla an nabda al-maharah al-ula nudzakirukum bi ba'di ahamid durus fid daurah al-ula. Sebelum kita masuk dalam pembahasan daurah yang kedua ini, yaitu dengan maharah istima' ini, kita coba murajaah dulu kembali pelajaran-pelajaran penting yang ada di daurah yang pertama. Fid dauratil ula min durusiha al-muhimmah tahaddatsna an madza an mafhumil lughah. Kita sudah bahas tentang apa konsep bahasa, dan itu kita bahas dengan lengkap pada waktu itu ya. Kemudian kita juga sudah singgung tentang mukawinat al-lughah minal asghar ilal akbar. Komponen bahasa, struktur bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan populernya itu ada berapa? Ada 5 ya. Nah, kita ingatkan ya. Kita ingatkan yang populer itu 5. Yang pertama huruf, lalu nanti dia berubah menjadi kata, setelah itu kalimat, kemudian paragraf dan wacana. Ini ya yang 5 ini ya. Ini kan komponen bahasa yang paling populer, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada huruf ya, kemudian setelah huruf itu ada kata, kemudian ada kalimat, ada paragraf, ada wacana. Ini sudah matang waktu di daurah yang pertama kita bahas itu dengan selengkap-lengkapnya. Bahkan kita jelaskan sampai pada ilmu setiap tingkatan atau komponen-komponen tersebut. Ya, dari apa itu ilmu imla, apa itu ilmu aswad, ilmu tajwid, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu nahwu, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang sangat menentukan sekali pada daurah yang lalu kita tanya dengan pertanyaan yang sangat menentukan. Min aina nabda ta'allumal lughah au ta'limaha. Kalau kita mau belajar bahasa, apapun bahasanya, atau mengajarkan bahasa, apapun bahasanya, min aina nabda, dari mana kita mulai? Ini sudah kita tanya satu-satu waktu itu, di daurah yang dulu itu ya. Kita tanya satu-satu. Sa'alna wahidan ba'da wahidin. Ya, sehingga nanti ada perbedaan jawaban gitu ya, di antara para peserta daurah pada waktu itu. Tapi yang jelas jawaban yang benar itu min aina nabda ta'allumal lughah au ta'limaha? Nabda ta'allumal lughah au ta'limaha bimadza? Bil hiwar, dengan percakapan, yaitu as-su'al wal jawab. Kata ulama, al-hiwaru huwal madkhalus sahihu li ta'allumil lughah wa ta'limiha. Jadi hiwar itu, percakapan itu, tanya jawab itu adalah pintu masuk yang benar, yang tepat untuk belajar bahasa dan mengajarkan bahasa. Fa idza aradna an nu'allima tullabana auladana al-lughata al-arabiyyah fanabda ta'limahum minal hiwar, minas su'al wal jawab. As-su'al mawjud wal jawabu aidan mawjudun. Haula yastami'un wa yuraddidun, yastami'un wa yuraddidun, hakadha al-bidayah hakadha. Jadi dimulai dari apa? Dari hiwar, dan hiwar itu adalah kalimat sempurna ya, hanya saja dalam model tanya jawab. Ketika kita jelaskan min aina nabda ta'allumal lughah au ta'limaha ini kemarin, itu kita berikan waktu itu ada 3 jawaban ya, 1 dari 3 jawaban. Apakah kita mulai dari huruf atau kata atau kalimat? Maka pada peserta yang waktu dulu itu ya menjawabnya ada yang mulai dari huruf, ada yang mengatakan dari kata, ada yang mengatakan dari kalimat. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas yang benar itu jawabannya adalah kita mulai dari kalimat. Jadi kita mengajarkan bahasa bukan dari huruf, bukan dari kata, tapi langsung pada kalimat. Dan itu adalah fitrah manusia. Apalagi kalau kita singgung dengan bahasa lisan. Ya, itu yang seperti itu sudah kita jelaskan. Ya, kita tidak mau ulangi lagi itu. Karena waktu itu seru ya pembahasan kita pada poin 3 ini ya. Taib. Summa madza bayyana fi ad-daurah al-ula. Ini yang paling penting juga, bayanna lil musyarikin hina idzin kaifa nudarrisu anasirul lughah ats-tsalatsah. Kaifa nudarris al-aswad, kaifa nudarris al-mufradat, wa kaifa nudarris at-tarakib. Kita jelaskan satu-satu, bahkan 3 ini
bagaimana mengajarkan bunyi-bunyi bahasa, bagaimana mengajarkan mufradat, lalu bagaimana mengajarkan pola-pola kalimat, bahkan qawaid-qawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab itu kita jadikan setiap satu judul ini satu pertemuan, 1 jam maksudnya waktu itu ya. Dan itu boleh nanti kalau memang ada yang belum, nggak tahu saya apakah sebelumnya sudah ikut daurah atau tidak. Tapi yang jelas kalau yang sudah itu nanti dimurojaah lagi. Nanti kalau butuh filenya boleh nanti tanyakan kepada kita atau panitia biar kita kirim kembali ya. Oke ya. Ini sebagai gambaran bahwasanya daurah kita kali ini memang untuk lid daurah asaniyah, lil marhalah asaniyah ya, yang fokusnya kepada al-maharat al-lughawiyah, sudah masuk kepada keterampilan bahasa. Ya, dapat dimengerti ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini kenapa agak ke ujung ya? Ini nampak enggak ini apanya ini? Kalau antum kira-kira nampak ini enggak ini? Kok di ujung dia di atas? Nampak bagaimana gitu? Oh, nampak. Sama aja kurang nampak. Hataib. Nah, di situ kita jelaskan dulu bahwasanya bahasa itu dibagi berdasarkan apanya ya? Sisinya itu nanti berdasarkan, bentar. Ya, sudah kan? Ujungnya aja kan? Oke. Nah, jadi bahasa kita bahas dulu sebelum masuk kepada keterampilan bahasa dalam menyimak, kita bahas dulu tentang bahasa dan keterampilannya ya. Jadi bahasa itu dibagi berdasarkan medianya ada 2. Yang pertama bahasa lisan, ya, namanya lughatun syafahiyatun. Kemudian ada yang kedua namanya lughatun kitabiyatun, bahasa tulisan. Nah, kalau kita ditanya bahasa lisan itu medianya apa? Jawabannya adalah aswat, bunyi ya. Kemudian bahasa kitabiyah tulisan itu medianya apa? Huruf. Ya, huruf. Nah, ini adalah pembagian bahasa berdasarkan medianya. Bahkan secara fitrah kita belajar bahasa lisan dulu baru bahasa tulisan. Sehingga nomornya 1 dan 2 ya. Oke. Lalu bahasa lisan itu yang tadi kita katakan dia itu medianya adalah bunyi. Bunyi itu diapain? Ya, bunyi itu pastinya pertama didengar. Bunyi itu didengar. Bagi kita yang belajar, kalau kita yang mengajarkan bukan didengar lah, diucapkan kan. Tapi bagi kita yang belajar atau bagi murid kita yang belajar, bunyi itu didengar oleh mereka. Kalau kita ya tidak mendengarnya, kita yang memperdengarkannya, berarti kita yang mengucapkannya. Ini maksudnya berdasarkan urutan pembelajaran bahasa bagi murid ini maksudnya ya. Kemudian bunyi itu diapain? Diucapkan. Jadi bunyi itu didengar dan diucapkan. Bagi murid, kalau bagi guru enggak diucapkan. Ya, mereka yang mendengarkan begitu kan. Kemudian kalau bahasa tulisan itu medianya huruf dan huruf itu diapain? Dibaca dan ditulis. Bagi murid mereka membaca, belajar membaca dulu baru belajar menulis. Tapi bagi kita guru tentunya kita tuliskan dulu kan begitu. Nah, jadi ini urutan berdasarkan proses belajar bahasa. Nah, bunyi-bunyi yang mereka dengar dalam bahasa lisan, lalu huruf-huruf yang mereka baca dan tulis dalam bahasa tulisan itu ada berbentuk mufradat dia. Mufradat maksudnya kesendirian ya. Tidak bergabung tetapi kesendirian. Dan ada yang dia dalam bentuk bergabung sehingga aswad ini ada yang mufradat dia. Mufradat itu maksudnya tersendiri dan ada yang nanti dia murakkabat yang bergabung sehingga nanti dia kalau asal satuannya itu berbentuk apa sautun ya disebut dengan fonem lalu nanti bergabung menjadi kata gitu maksudnya ya lalu bergabung menjadi kalimat lalu bergabung menjadi paragraf lalu bergabung menjadi wacana atau teks yang lebih panjang itu maksudnya ya. Jadi bukan hanya aswad itu hanya satuannya tidak, tapi juga gabungannya, kesatuannya. Jadi ada satuan, ada kesatuan. Begitu juga huruf itu, ada yang dia satuan dan ada juga dia gabungan yang membentuk mufradat itu. Ya, kemudian nanti membentuk murakkabat yang dia kesatuannya itu membentuk kata, kalimat gitu ya, sampai seperti yang kita jelaskan di lisan tadi. Nah, bila ini
mereka sudah kuasai, barulah muncul yang disebut dengan maharoh istima tuh. Kalau untuk masmuahnya, kalau mentukohnya maharotul kalamnya, lalu kok makruahnya itu maharotul kiroah dan maharotul kitabah. Inilah asal usul 4 keterampilan bahasa itu. Jadi kalau kita ditanya min aina ja'at hadhil maharat al-lughawiyah al-arba, dari sini dia. Jadi kita bisa jelaskan, ya. Mana rasa sudah paham ini ya. Jadi al-maharat al-lughawiyah likulli lughah arba'un. Mahi al-istima', al-kalam, al-qiraah, al-kitabah. Nah, istima' dan kalam itu adalah 2 keterampilan bahasa lisan. Adapun qiraah dan kitabah itu 2 keterampilan bahasa tulisan. Oke. Ini sudah kita anggap paham ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bahasa dari sisi dari sisinya, arahnya itu, maka kita temukan bahwasanya bahasa itu terdiri dari lafaz dan makna. Ada lafaz, ada makna. Ada lafaz, ada makna. Dan lafaz itu ya satuannya itu berbentuk fonem, aswad atau huruf, yaitu huruf yang kita sebutkan di sebelumnya tadi kan. Sehingga nanti lafaz-lafaz itu ada yang memiliki makna dan ada yang tidak memiliki makna. Dan lafaz itu ya kalau satuannya itu namanya laisa lahu makna. Ya kan, misalnya huruf hijaiyah dari alif sampai ya, kalau satuannya itu kan tidak memiliki makna gitu ya. Bahkan ada beberapa gabungan kata itu juga tidak memiliki makna. Itulah disebut dengan wihdat sautiyah, maksudnya fonem-fonem bahasa itu, atau huruf hijaiyah. Kemudian juga disebut dengan maqati sautiyah, yang dalam bahasa Indonesia itu bisa juga disebut dengan suku kata gitu ya. Misalnya kalau dia belajar tahsin itu kan ada misalnya babi bubab, bubam bani babna, itu kan tidak memiliki makna. Begitu ya. Sudah? Nah, lalu nanti sisi kedua itu yang memiliki makna. Jadi lafaz yang memiliki makna itu minimal disebut dengan mufradat atau mufradah gitu ya, jamaknya mufradat. Atau bahasa lain disebut kalimah, jamaknya kalimat. Yang terdiri nanti ada isim, ada fiil, ada harfun, dan ini kita sudah mengerti sebagai guru ya. Dan harfun di sini coba bisa dilihat karena kita nggak bisa nunjuk gimana menunjuknya ini. Nah, ini ya, unzur ila al-harfi huna, hadal harfu yakhtalifu an hadal harf. Ini namanya harful mabna, ini namanya harful makna. Ngerti ya? Ini harful mabna, ini harful makna. Kalau harful mabna laisa lahu makna dari alif sampai ya. Tapi kalau harfun lahu makna itu menjadi kata. Seperti misalnya harful atop itu waw ya. Waw kan satu huruf saja dia ya. Itu dia bukan huruf terjemahannya itu. Itu masih dikatakan kata. Kata apa namanya? Kata sambung, bukan huruf sambung dia. Terjemahannya. Contoh lain misalnya A, harful istifham. Terjemahannya itu bukan huruf istifham, itu kata katanya. Karena sudah memiliki makna. Pada daurah yang lalu itu sudah kita jelaskan itu. Bayanna ya, bahwasanya apa? Kata itu adalah gabungan huruf yang memiliki makna. Asalnya begitu. Tapi ada kata dalam bahasa Arab itu tidak gabungan huruf. Satu huruf dia memiliki makna. Nah, itu disebut dengan harful makna. Yang terjemahannya tetap kata, bukan huruf. Hanya saja jenisnya jenis harfun, bukan isim, bukan fi'il gitu ya. Lalu kata ini itu memiliki makna apa? Makna leksikal kalau kita bilang ya, makna kata itu. Lalu kalau kata bergabung itulah nanti menjadi makna gramatikal ya. Sudah gabungan itulah disebut dengan murakkabat. Sehingga ada makna apa? Makna kalimat yang dia memiliki makna sempurna ya. Lalu ada makna paragraf yang diambil adalah makna apanya? Makna umumnya berupa ide pokok kalau bahasa kita namanya ya, atau pokok pikiran. Baru nanti ada makna teks yang nanti diwakili dengan apa? Tema atau judul.
Yang kalau kurang memahami ini biasanya karena mungkin sudah lompat dari komponen bahasa yang sudah kita bahas di daurah itu yang pertama ya. Kita sudah jelaskan pada daurah yang pertama itu namanya mukawwinat al-lughah min al-asghar ila al-akbar. Ya, komponen atau struktur bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada huruf, kemudian ada kata, ada kalimat, ada paragraf, ada wacana. Huruf itu apa? Huruf itu kita sudah jelaskan bahwasanya dia adalah lambang bunyi bahasa yang paling terkecil. Dia tidak memiliki makna, tapi dia dapat mempengaruhi makna. Atau dia tidak memiliki arti, tapi dia dapat merubah arti. Untuk itu jangan katakan dia tiada berarti. Jadi ya, itu sudah kita jelaskan waktu itu. Kemudian kata itu apa? Gabungan huruf yang memiliki makna. Begitu ya. Kemudian kalau kalimat gabungan kata yang memiliki makna sempurna, dapat dimengerti, dapat dipahami. Itulah nanti dalam bahasa nahunya al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, kan begitu. Lalu nanti ada paragraf. Paragraf itu apa? Gabungan kalimat yang memiliki makna. Makna apa? Makna umum disebut dengan ide pokok pikiran. Sehingga nanti kalau dia belajar Fahmul Masmu', kalau ada paragraf yang ditangkap itu apa? Mal fikratur ra'isatu minal faqrah. Begitu dia itu. Apa ide pokok yang bisa diambil dari paragraf? Itu yang didengarkan tadi kalau Fahmul Masmu' nanti kan. Lalu nanti kalau wacana itu gabungan paragraf yang memiliki makna inti. Makna inti sudah disebut dengan judul ya. Oke. Kita lanjut. Sudah ya. Ini sisi bahasa. Kemudian ini kita masuk ke dalam maharoh ya. Ini ingat. Ini adalah ungkapan yang harus kita pahami betul. Kata ulama, al-lughatu laysat mujarradatal ma'rifati bal hiya maharatun wa fannun. Ini harus kita hafal ini. Sebagai guru harus menghafal kalimat ini. Apa kalimatnya tadi? Al-lughatu laysat mujarradatal ma'rifati bal hiya maharatun wa fannun. Ini bolak-balik harus kita ulang kalau kita guru. Ala kulli mudarrisin wa mudarrisatin an yahfaza hadhil ibarah, hadhil jumlah. Ya, al-lughatu laysat mujarradatal ma'rifati bal hiya maharatun wa fannun. Bahasa itu tidak hanya sekedar pengetahuan. Jadi bahasa itu bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi bahasa itu juga keterampilan, bahkan seni. Saya ulangi. Bahasa itu bukan hanya sebatas apa? Bukan hanya sebatas makrifah, pengetahuan. Ya, bukan hanya sebatas ilmu, tetapi apa? Tapi dia juga adalah keterampilan, bahkan seni. Jadi apa beda makrifah maharuh dengan fan itu, Ustaz? Halaman setelahnya. Jadi kalau kita lihat tingkat kemampuan dalam menguasai bahasa itu ada 3. Yang pertama tahu bukan tempe. Ya, tahu dia bukan tempe. Baru yang kedua apa? Bisa. Yang ketiga adalah mahir. Oke. Nah, kalau tahu itu kenapa tahu? Ya karena belajar. Karena belajar itu kan dapat ilmu, makanya tahu dia. Kemudian kenapa dia bisa? Karena dia coba, karena dia sudah latihan. Oke. Kalau mahir itu gimana? Terampil itu karena terbiasa. Jadi tahu karena belajar, bisa karena dicoba atau dilatih, lalu mahir kenapa? Karena terbiasa. Sehingga lompatannya ilmu, keterampilan, baru seni. Itu tadi dia. Apa tadi? Ma'rifatun wa maharatun wa apa tadi? Wa fan. Nah, kalau sudah dia seni itu ada jiwa dan rasa. Dalam bahasa Arabnya keterampilan yang paling tinggi itu apa? Sampai menjiwai, ada rasa, dan rasa itu dalam bahasa Arab sya'ara yash'uru. Ya kan? Syu'urun. Kemudian orang yang merasa, yang menjiwai itu disebut dengan syair. Makanya orang Arab itu yang paling tinggi keterampilan berbahasanya itu adalah siapa? Syair. Nah, itu dia. Itu sudah zauk, itu sudah ada cicipan apalah kalau bahasa kita itu. Sudah melekat dia di apanya? Di hatinya. Begitu ya. Nah, itu ya kita ulangi lagi apa tadi ungkapannya? Hafal sudah ya?
Apa itu? Al-lughatu laisat mujarradatal ma'rifati bal hiya maharatun wa fannun. Oke. Ini tadi dia apanya? Lompatan kemampuan. Kemudian kita akan bahas apa? Maharoh itu apa? Di sini kata ulama al-lughatu maharoh. Itu kita ingat ya. Karena kita belajar tentang keterampilan kan. Kan ini kan daurah yang kedua tentang maharoh lughawiyah ya. Jadi ingat al-lughatu kata ulama maharatun. Bahasa itu juga adalah keterampilan. Jadi maharoh itu apa pula Pak Ustadz? Nah ini dia penjelasannya. Ini sampai kita tulis besar-besar juga. Ingat, wal maharatu malakatun kata ulama kita. Keterampilan itu adalah malakatun. Apa malakatun itu Pak Ustaz? Ma makna malakah? Oke, malakah itu asal katanya ada dua. Dari malaka yamliku milkan, malaka yamluku mulkan. Nah ingat. Malaka yamliku milkan itu artinya memiliki. Malaka yamliku mulkan artinya menguasai. Jadi kalau malakatun itu apa Pak Ustadz? Malakatun itu adalah kemampuan yang dimiliki atau penguasaan yang dimiliki. Jadi dia memiliki kemampuan yang dia kuasai, gitu. Itu namanya keterampilan. Ya, jadi keterampilan itu dia berkuasa, memiliki kuasa, kemampuan, itu maksudnya malakatun. Kemudian dari mana dapatnya malakah ini Pak Ustadz? Nah, kata ulama, tuktasabu bil mumarosah. Kemampuan ini, ya, penguasaan ini diperoleh dengan pembiasaan. Itu tadi yang kita sebutkan tadi itu ya. Kenapa dia mahir? Karena terbiasa. Oke. Kemudian wal mumarasatu taqtadi kasratat tikrari wa tadribat. Pembiasaan itu menuntut apa? Banyaknya pengulangan dan latihan. Istami wa raddid, istami wa karrir, istami wa'id. Kemudian tadarrab ala nafsik, tadribat. Insya Allah kalau seperti itu pasti memiliki malakah. Kalau malakah itu sudah dia bentuk, maka dia menjadi yang terampil, mahir. Ini termasuk kalimat juga yang harus kita hafal ya. Ala kulli mudarrisin wa mudarrisatin an yahfaza hadhil ibarat, hadhil jumal. Apa itu? Al-lughatu maharatun. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, wal maharatu malakatun tuktasabu bil mumarasah. Itu kalimat yang kedua. Kalimat ketiga, wal mumarasatu taqtadi kasratat tikrari wat tadribat. Nah, jadi memang kalau mau terampil murid kita dalam bahasa Arab itu, maka dia harus dibiasakan. Dan cara pembiasaannya itu apa? Dengan banyaknya pengulangan dan latihan begitu. Sehingga membutuhkan waktu dalam bentuk harian. Bukan dia hanya sepekan sekali, apalagi kalau sebulan sekali, setahun sekali. Mbak, na'udzubillah min dzalik. Mau kapan mereka bisa mahir? Mau kapan? Kayaknya kalau kita mengajarkan bahasa Arab itu seminggu sekali, lama tuh mahirnya itu. Idealnya itu adalah kulla yaumin. Kulla yaumin yadrusu at-talibu wat-talibatu al-lughatal arabiyyah. Ya gitu ya. Kalau bisa lagi kulla sa'ah. Kalau bisa lagi kulla daqiqah. Kalau bisa lagi kulla thaniyah. Gitu dia. Idzan yaj'al at-talibu wat-talibah hayatahu yaj'al hayatahu madza? Kullaha bil lughatil arabiyyah. Itu dia. Itu idealnya begitu. Tapi yang namanya hidup, ideal itu kan sesuatu yang dicita-citakan, yang diharapkan. Tapi yang namanya hidup kan ada masalah. Apa itu masalah? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita pinginnya A, nyatanya B. Kita pinginnya tiap hari mengajarkan mereka, tapi nyatanya tidak bisa Ustaz, dibatasi ini dan itu. Maka kita harus buat strategi, gitu ya, strateginya. Walaupun belajarnya misalnya
hanya 3 kali sepekan, bagaimana mereka biar bisa tiap hari mempraktekkan mengulangi bahasa Arab, maka diberikan apa? Itu tadi latihan-latihan itu atau PR-PR dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, dari keterampilan bahasa yang 4 tadi, bahkan kita sudah bahas media-medianya itu, maka kita akan ringkas menjadi apa? Nah, itu al-maharat itu kan ada 4 ya, istimak, kalam, qiraah dan kitabah. Kemudian wasilahnya apa tadi? Medianya apa? Kalau istimak dan kalam itu saut, bunyi ya. Oke, kalau qiraah medianya apa? Harf. Nah, kalau kita bagi 4 keterampilan bahasa ini menjadi mana dia yang idghal, ya, yang mana dia yang masuk dan mana yang keluar, maka akan kita temukan istimak itu idghal atau ikhraj, masuk atau keluar. Nah, dia itu apa? Masuk. Kalau kalam kebalikannya apa itu? Keluar. Jadi kalau yastami itu bermakna apa? At-talibu yudkhil. Gitu ya. Dia memasukkan. Ya, dia menerima begitu. Istiqbal juga dia kan. Kemudian kalau dia yatakalam itu artinya apa? Ikhraj atau intaj. Dia mengeluarkan atau memproduksi. Nah, jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi bahasa lisan itu istimak itu masuk, kalam itu keluar. Nah, kalau qiraah Pak Ustadz? Nah, ini yang sering keliru kalau kita tanya. Kebanyakan guru kalau ditanya membaca itu mengeluarkan atau memasukkan. Banyak yang menjawab dengan mengatakan mengeluarkan Pak Ustadz. Bukan. Memang membaca itu mengeluarkan, tapi itu level dasar. Intinya bukan mengeluarkan, tapi memasukkan. Nanti akan kita bahas itu pada pertemuan yang ketiga ya, tentang maharatul qiraah. Bahkan insya Allah kalau kita paham konsep membaca, apa itu membaca, definisi membaca, insya Allah nanti kalau kita pun punya anak atau punya adik atau punya siapa lah itu yang mau kita ajari cara membaca, insya Allah bisa cepat dia. Kalau kita memahami konsep apa itu yang disebut dengan apa membaca. Jadi sebenarnya membaca itu apa? Memasukkan, bukan mengeluarkan. Walaupun kita mengeluarkan suara, tapi itu tingkat dasar. Kalau tingkat atasnya itu dia bukan memasukkan, tapi bukan apa ya, bukan mengeluarkan, tapi memasukkan. Oke, Alkitabah jelas kalau kitabah itu apa? Mengeluarkan. Oke. Jadi dari sini pahamlah kita ya, ada bahasa lisan masuk keluarnya, ada bahasa tulisan masuk dan keluarnya. Sehingga kaifa yastati'u talibuna al-kalama bitalaqah gitu ya. Kalau kita ditanya bagaimana murid kita ini supaya dia ngomong bahasa Arab itu dengan lancar. Gampang, kalau kita inginkan dia itu banyak mengeluarkan, maka dia harus banyak memasukkan. Semakin banyak yang masuk, maka semakin banyak yang keluar. Kalau sedikit yang masuk, maka sedikit yang keluar. Kalau tak ada yang masuk, apa yang mau keluar? Begitulah dia nanti kan. Berarti kalau kita mau anak murid kita itu yatakallam bil lughatil arabiyyah katsiran bitalaqah, idzan alaihim madza? Ala tullabina madza? An yastami'u katsiran. Gitu dia maksud. Oke ya. Lalu nanti qiraah begitu juga. Dan kitabah juga begitu. Jadi kalau mereka mau mahir menulis, mengarang dalam artian mengarang, maka mereka harus rajin membaca. Ya. Nah, lalu nanti yang terakhir itu kalau ini disebut dengan takbir syafahi ya, dan ini namanya takbir kitabi. Tapi pertanyaannya begini. Yang disebut dengan berbahasa aktif itu apa? Lalu pasif itu apa? Nah, gitu kan? Selalu itu. Dia aktif berbahasa Arab. Oh, kalau itu Ustaz dia pasif. Gimana membedakan aktif dengan pasif? Cara cepatnya itu kata ulama, kalau dia hanya masuk itu pasif. Kalau dia sudah mampu mengeluarkan itu aktif. Jadi orang yang pasif berbahasa Arab itu maksudnya apa? Yastami misalnya ilal lughatil arabiyyah, gitu ya fahamuha. Tapi disuruh yatakallam dia masih terbata-bata. Itu namanya pasif. Kan kita pun kalau belajar bahasa daerah kan begitu. Kalau orang ngomong bahasa daerah misalnya begitu, kita paham. Tapi kalau kita ngomong kan itu
masih terbata-bata, itu namanya pasif. Itu dalam bentuk lisannya. Kalau dalam bentuk lisannya tulisannya, yaqra al-kitab yafhamuhu. Walakin nama indama maksudnya. Indama yaktub, ketika dia menulis itu banyak tersendat-sendatnya. Itu namanya pasif. Kalau aktifnya apa? Nah, dia itu menulisnya bagus ya, gitu ya. Oke. Al-an nadkhul ila darsina. Agak lama juga kita ya, karena kita di sini sampai jam, perkiraannya sampai 9. Saya sampai 10 ya. Ya sudah. Hah? Maksimal ya. Oke, maksimal. Berarti nanti setengah jam kita jelaskan ini, baru kita buka sisi tanya jawab ya. Taib. Al-an rakizu ma'ana nurakizu ala hadzal dars. Fil haqiqah darsuna hadza huwa maharatul istima'. Kaifa nudarrisu maharatul istima'. Kaifa nudarrisu fahma al-masmu'. Taib. Ya, ini agak fokus ya. Di sini kita harus pahami dulu marohil ya, tahapan-tahapan keterampilan menyimak atau mendengarkan bahasa Arab itu. Di sini tahapan pertama itu, sebentar, namanya at-ta'arrufu 'alal aswatil arabiyyah wa hurufiha, mengenal bunyi-bunyi ya bahasa Arab dan huruf-hurufnya. Tapi fokusnya kepada apa? Bunyinya, bukan hurufnya ya. Kalau fokus kepada hurufnya dalam bentuk tulisan itu pelajaran qiraah dan kitabah. Tapi di sini fokusnya kepada bunyi hurufnya itu gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini nanti disebut dengan apa? Tamyizan wa intajan. Maksudnya apa? Keterampilannya itu apa? Yastati'u at-talibu an yumayyiza as-sautal masmu' wa yuntija gitu dia. Jadi murid itu di awal-awalnya dia mampu membedakan bunyi yang dia dengar. Misalnya antara sa dengan sin misalnya, antara sin dengan shim misalnya, begitu kan? Itu dari satuannya gitu ya. Kemudian wa intajan itu yastati'u an yuntija sautan sahihan. Ya, jadi dia bisa mengucapkannya. Jadi ada tamyizan wa intajan. Berarti istima'an wa nutqan, itu maksudnya. Nah, kemudian nanti keterampilan lanjutannya itu fahmul masmu', yang dia sudah memahami makna. Kan tadi sudah kita bahas. Bahasa itu kan ada lafaz, ada makna ya. Jadi lafaznya dia sudah kuasai gitu loh. Kemudian lanjutannya adalah makna. Itulah disebut dengan fahmul masmu'. Yang fokusnya disebut dengan idrokul makna, menangkap makna. Dan makna itu dari mana datangnya? Ayo, dari mana datangnya makna? Makna itu tidak muncul pada huruf satuannya kan, tapi dia ada pada kata, dan kata itu lah yang memiliki makna. Ya kan? Kalau huruf kan nggak memiliki makna. Kalau ada huruf memiliki makna, itu bukan huruf namanya, itu namanya kata. Saya ulangi. Ini sering banyak yang masih keliru di sini gitu. Ya. Kan dalam bahasa Arab itu kata terbagi 3 ya, isim, fi'il, harfun. Ya, harfun di situ itu maknanya kata, bukan huruf hijaiyah. Makanya ulama mengatakan harful makna gitu dia. Bahkan dalam kitab-kitab nahwu juga itu harfun ja'ali makna, begitu dia. Berarti itu bukan huruf, itu kata. Istilahnya itu dalam bahasa Arab dikatakan harfun, tapi terjemahannya bukan huruf gitu loh. Bukan huruf, karena huruf itu tidak memiliki makna. Ya, itu harus kita tegaskan karena banyak yang keliru tentang itu. Oke ya. Jadi dia tahapannya nanti seperti apa? Coba kita lihat. Jadi tahapan pertama itu at-talib yastami'u ilal aswat al-arabiyah minal alifi ila madza? Ilal ya. Summa madza? Summa nanti kepada aswat-aswat yang lain seperti namanya al-mudud, mat ya. Ya, sautun qasir wa sautun tawil itu termasuk juga. Sehingga apa? Yastati at-talib an yumayyiz hadhihi al-aswat kullaha wa yastati an yuntijaha intajan sahihan ay yantiquha nutqan sahihan. Itu dia.
Itu tahapan awal dia. Nanti cara menguasainya ini bukan pada pelajaran fahmul masmu ya, tapi itu pada pelajaran aswat namanya. Pelajaran apa namanya? Aswat yang sudah kita bahas pada daurah yang pertama. Kaifa nudarrisul aswat. Itu fokusnya ke situ nanti. Tapi kalau sudah maharatul istima yang dia tujuannya idrakul makna, maka minimal itu ini dia yastami ilal mufradah, karena mufradah itu yang memiliki makna, sehingga nanti pertanyaannya gitu kan, yastami ilal mufradah, kemudian untuk menangkap maknanya itu caranya apa, dia nanti diberikan jawaban pilihan-pilihan gitu ya. Misalnya kolam begitu kan, dia dengar kolam, nanti ada gambarnya, di situ ada pena, di situ ada buku, di situ ada buku tulis, begitu dia. Itu tahapan awalnya dia. Kemudian apa? Kalau nanti sudah lancar mufradat-mufradat itu, apalagi dibatasi dengan tema-tema seperti kitab Ar-Rabiah Benik itu, sudah ditentukan wahdah satunya apa, wahdah duanya apa. Nanti baru dia setelah itu menuju kepada kalimat. Yastami ilal jumlah. Dan jumlah itu yang ingin ditangkap apa? Makna sempurnanya. Nah, itu yang kita bahas dulu di daurah yang pertama itu. Kan kata itu gabungan huruf yang memiliki makna. Oke. Kalau kalimat itu adalah gabungan kata yang memiliki makna sempurna. Jadi dia bisa menangkap makna sempurna dari kalimat yang dia dengar gitu. Kalau sudah lancar itu baru pindah nanti kepada apa? Yastami ilal hiwarat. Nanti dia mendengarkan kepada percakapan-percakapan yang itu nanti percakapan baru itu biasanya. Ya, itu biasanya baru deh. Ada nanti dialog gitu ya. Dan dia nanti menangkap percakapan itu. Lalu nanti kalau sudah tingkat lanjutnya dia akan mendengar kepada paragraf. Ingat, kalau nanti teksnya berupa paragraf, paragraf apa definisinya? Sudah kita jelaskan ya. Paragraf itu gabungan kalimat yang memiliki makna umum. Makna umum itulah disebut dengan ide pokok. Pokok pikiran. Yang bahasa Arab namanya fikrotun raisatun. Sehingga kalau ada paragraf di antara penguasaan murid kita, kalau mereka dengar sebuah paragraf, pertanyaan yang sangat menentukan itu adalah mal fikratur raisatu minal faqrah, gitu dia. Apa ide pokok yang bisa ditangkap dari paragraf tersebut itu. Nanti kalau sudah lancar dia, baru ini tingkatnya yang lebih tinggi. An yastami ilan nusus. Dia tidak hanya satu paragraf, dua paragraf, bahkan nanti tiga paragraf. Bahkan nanti kalau kita pelajari Arabiah itu bisa nanti 2 halaman, 3 halaman begitu ya. Bahkan nanti kalau dalam bentuk keterampilan tingkat tingginya, ya nanti dia dengarkan itu bukan lagi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman yang dibacakan, tapi apa, dalam bentuk khutbah Jum'ah gitu kan, khutbatul Jum'ah bil lughatil Arabiyyah. Gitu ya. Lalu nanti apa, muhadarah ya asy-syekh masalan kan bil lughatil Arabiyyah. Lalu nanti besoknya kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ambil dari muhadarah atau khutbah yang mereka dengar, bisa nggak menjawabnya. Kalau bisa menjawabnya berarti mereka bisa menangkap makna itu. Begitu ya. Tapi ingat, semua tatanan ini, urutan ini ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? Nih. Al-madkhal huwal hiwarul mihwari. Tidaklah langsung dia mendengar satuan bunyi bahasa itu dalam bentuk huruf-huruf itu, dari A bagaimana mengucapkan A, ba bagaimana mengucapkan banda, begitu. Ya, itu lanjutannya. Tapi awal langkahnya itu kata ulama, madkhalnya itu dari mana? Pintu masuknya itu dari mana? Dari hiwar dulu. Tapi hiwar itu apa? Hiwal mihwari. Yang dia itu menjadi pelajaran pertama. Yang kita katakan tadi, min aina nabda ta'allumal lughah, dari mana kita mulai belajar bahasa itu? Minal hiwar kan? Coba misalnya lihat misalnya kitab Ar-Rabiah itu. Apalah pelajaran pertamanya? Hiwar. Pertanyaannya kenapa hiwar? Itu kata ulama, al-hiwaru huwal madkhalus sahihu li ta'allumil lughah wa ta'limaha. Kullu lughatin tu'allam wa tuktasab bil hiwar. Begitu dia.
Nah, jadi hiwar dulu dia, ada hiwar dan mihwari. Mihwari itu apa maksudnya? Hiwar mihwari itu ada dia percakapan yang menjadi poros semua pelajaran-pelajaran setelahnya. Coba lihat Arabiah Merik itu untuk pemula maksudnya ya. Kan hiwar pelajaran pertama. Setelah hiwar itu apa? Apa setelah hiwar? Mufradat. Mufradatnya dari mana diambil? Dari hiwar. Oke. Lalu nanti apa pelajarannya? Tarokib. Yaitu pola-pola kalimat. Oke. Dari mana? Tarokibnya? Dari hiwar. Lalu nanti belajar apa? Belajar ada namanya aswad. Bunyi bahasa. Nanti diambil dari mana aswadnya itu? Nah, sebagian nanti diambil dari hiwarnya juga. Lalu nanti ada apa? Ada fahmul masmu. Diambil dari mana? Dari hiwarnya. Kemudian kalamnya di mana? Dari mana ambilnya? Dari hiwarnya juga. Nanti kiroahnya dari mana? Dari hiwarnya. Kitabahnya dari mana? Dari hiwarnya. Itu disebut dengan al-hiwarul mihwari. Jadi semua pelajaran yang ada itu kembali lagi kepada hiwar. Begitu dia. Sehingga dia utuh cara memahami bahasa itu. Itulah disebut dengan sistematis dan sistemis. Itu sudah kita jelaskan pada konsep bahasa pada pertemuan yang lalu ya. Kita katakan al-lughatu nizamun. Itu sudah capek kita menjelaskannya kemarin itu. Al-lughatu nizamun. Bahasa itu adalah sebuah sistem yang bermakna sistemis dan sistematis. Itu sudah kita jelaskan itu waktu itu. Sehingga kalau kita mau mengajarkan bahasa itu dia harus utuh dia. Utuh dulu dia. Jadi kita mulai dari apa? Kalam. Karena kalam itu kan sempurna ya kan? Maknanya sempurna dia. Jangan dimulai dari satuannya. Itu susah lah kok satuannya. Misalnya kita ngajarkan bahasa misalnya Inggris kepada anak kita. Kenapa dimulai dari A, B, C, D, E, F, G? Itu kan satuan. Kan sulit dia menangkapnya itu. Langsung saja kalau dia mau paham bahasa itu langsung kepada kalimat. Dan itu dimulai dari apa? Hiwar. Atau conversation namanya kalau dalam bahasa Inggris ya. Seperti apa misalnya, what is your name? Gitu kan. Seperti itu dia. Langsung dia, langsung. Tapi nanti latihan-latihan itu diambil dari hiwarnya. Itu cara terbaik untuk mengajarkan bahasa apapun itu di muka bumi. Oke ya? Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Kita cepatkan dulu ya. Nah, nanti dia dari madhul ini tadi hiwar mihwari itu nanti kan setelahnya ada mufradat, kemudian apa? Ada tarokibnya. Baru nanti belajar aswad dan fahmul masmu'nya. Seperti itu dia. Kalau nanti mau lebih jelas penjelasan saya ini coba nanti di kitab Arabiah Himeri itu susunan pelajaran itu kenapa susunannya seperti itu? Nah, itu nanti bisa kita apa? Maksudnya kita analisis gitu atau analisa ya. Kenapa bisa muncul seperti itu? Oke. Nah, jadi ini kalau mau kita kembalikan lagi kepada pelajaran sebelumnya, at-ta'aruf 'alal aswad al-arabiyyah ini wa hurufiha inilah disebut dengan apa? Fokus kepada lafaz yang dia nanti diawali dengan makna ya. Maksudnya bukan diawali, maksudnya dasar yang paling kecilnya itu ada lafaz yang tanpa makna gitu ya. Karena dia intinya bagaimana dia lancar mendengarkan bunyi itu tadi lalu nanti dia bisa mengucapkannya dalam bentuk kalam ya gitu. Kemudian nanti baru menangkap makna. Nah, ini dia. Ini namanya lafaz yang memiliki makna ya. Sudah. Nah, di sini setelah penjelasan itu tadi, maka kita bisa menangkap ahdaful istimah. Nah, ini dia. Tujuan maharatul istimah itu apa, Pak Ustaz? Tujuan itu kan hasil akhir ya. Ah, ini dia. Ini harus kita hafal nih. Ya, yang pertama itu apa? At-ta'arruf dia mengenal. Mengenal apa? Ah, ini dia. Mengenal al-aswad kuliha. Dia mengenal bunyi-bunyi bahasa itu. Ya. Nggak apa-apa pakai ini saja. Oke. Ya pas. Nah, di situ at-ta'arrufu apa? Ala al-aswad kulliha. Jadi nanti dia mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab itu ya
secara keseluruhan, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan daurah kita yang pertama, kaifa nudaris al-aswad itu, bahkan sampai kita sebutkan berapa jumlah bunyi bahasa Arab, ya kan? Nah, itu sudah kita jelaskan waktu itu. Kam sautan lil lughatil arabiyyah. Berapa sebenarnya bunyi bahasa Arab itu? Atau bahasa lain, berapa sih fonem bahasa Arab itu? Sudah kita jelaskan. Berapa jumlahnya? 34. Kan sedikit. Nah, nanti dia mengenal itu, kemudian dia juga mampu membedakan antara apa bunyi-bunyi yang mirip. Makanya ada yang al-mutasyabihah. Nanti dalam latihan itu misalnya kan kaifa numayyiz baina, misalnya baina as-sa wa sin, baina al-ain wa al-hamzah gitu kan, baina al-ha wal ha gitu kan. Itu namanya al-mutasyabihah. Lalu nanti al-qasirah, al-aswad al-qasirah itu nanti bunyi pendek, atau wilah bunyi panjang, itu dalam bentuk mat-mat itu. Lalu nanti at-tanghim. Tanghim itu intonasi, termasuk intonasi jika dia pelajari. Ketika kalimat pernyataan jumlah musbatah itu gimana intonasinya. Kalau jumlah misalnya istifhamiyah gimana intonasinya. Kalau jumlah larangan nanti gitu kan gimana intonasinya. Itu termasuk yang dia pelajari. Bahasa Indonesia pun sudah ada juga itu. Nah, kemudian lanjutannya apa? Nah, lanjutannya apa? Idroku ma'anil kalimat wal jumal. Nah, itu sebenarnya kan modal itu. Kalau dia sudah menguasai bunyi-bunyi bahasa yang terbatas cuma 34. Cuma 34 ya, nggak banyak, 34. Mana yang 34 itu nanti kalau mau yang tahu itu 34 itu nanti bisa kita share nanti ya di materi pada daurah yang pertama ya. Nah, di sini yang kedua itu apa? Idraku ma'anil kalimat wal jumal. Dia menangkap makna-makna kata dan makna-makna kalimat. Itu kemampuannya. Kemudian selanjutnya apa? Kalau mau dia tingkatkan lagi apa? At-tamyiz bainal afkar ar-ra'isah wal afkar ats-tsanawiyah. Dia bisa membedakan mana ide pokok yang menjadi inti dan mana ide-ide yang tambahan. Itu dalam bentuk paragraf, bukan lagi kalimat, bukan lagi kata, tapi dia sudah masuk kepada paragraf. Kemudian nanti kalau tingkatan atasnya itu dia mampu, coba ya, istikhdamus siyaq fi fahmil kalimat al-jadidah. Dengan apa? Takhminul makna. Dia bisa menggunakan konteks itu untuk memahami kata baru yang belum pernah dia pelajari. Dengan cara apa? Menerka maknanya. Dari mana maknanya muncul? Dari kalimat itu. Itu udah tingkatan lanjut. Oke, kemudian apa lagi? Kalau dia mahir lagi, dia pahmul masmu'nya, idraku agradil mutahaddis. Dia bisa menangkap maksud dari orang yang berbicara. Sehingga dia bisa menangkap apa itu tadi. Kalau nas itu kan ada tema judul ya. Sehingga dia bisa menangkap latar belakang gitu ya. Sebab bahkan tujuan. Kenapa orang ngomong, ini ngomong kayak gini karena sombong dia ini. Ada al-mutahaddis, ada mutakabbir. Ini arafta annahu mutakabbir. Kalimati gitu kan. Itu udah tingkat atasnya. Kemudian yang terakhir, kalau yang terakhir ini dia sudah muhakamatul ma'ani, dia bisa menghakimi gitu ya. Teks yang dia baca, ini bagus nih, nggak bagus ini kurang pas gitu. Itu udah tingkatan paling atas lah. Oke ya. Ini tujuan ini juga harus terhafal ini. Oke. Lalu Ustadz bagaimana bentuk apa latihan-latihan fahmul masmu ini? Teksnya berbentuk apa Pak Ustadz? Untuk dalam pembelajaran teksnya itu nanti ada dua. Yang pertama nanti namanya an-nasul mukatsab atau fahmul masmu al-mukatsab. Lalu nanti ada al-muwassak. Ya, mukatsab itu memang intensif, kemudian muwassak itu lebih luas lagi. Oke. Nanti masing-masing dua bentuk teks ini ada ciri-cirinya dan ada tujuannya. Kalau fahmul masmu' al-mukatsab itu kita jelaskan secara cepat ya. Tujuannya itu adalah, ini dia. Tadribu at-talib 'alal istima' ila ba'di anasir lughah. Tujuannya memang untuk melatih murid itu bagaimana dia terampil dalam mendengarkan unsur-unsur bahasa itu. Ada aswatnya, ada mufradatnya, ada tarokibnya. Kemudian apa?
Nah, tanmiyatu qudrati talib ala isti'abi muhtawan nassin masmu' bi suratin mubashirah. Ya, menumbuhkan kemampuan murid kita itu untuk memahami isi teks yang dia dengar itu tapi secara langsung. Nah, sehingga nanti ciri-ciri teksnya itu yang nanti kita suguhkan kepada mereka itu apa? Nanti yasmahu talib fisab. Mereka mendengarkan teks itu memang langsung di kelas. Kemudian yunaqash dakhil as-shaf. Kemudian teks itu memang kita diskusikan di dalam kelas. Kemudian la takunu nusu tawilatan adatan. Biasanya teksnya tidak panjang. Kemudian memahami teks itu secara terperinci sampai mufradatnya, pola-pola kalimatnya itu jangan ada satupun mufradat yang terlewatkan dia tidak memahaminya. Itu kalau fahmul masmu' al-mukatsab ya. Kemudian apa? Materinya dan teksnya biasanya itu rekayasa. Artinya dia dibuat-buat gitu. Misalnya kan zahaba Utsmanu ila suqi ma'a zaujatihi. Kan nggak ditanya Utsman itu yang mana Pak Ustaz? Kan nggak begitu deh. Kenapa? Karena dia dalam bentuk apa? Rekayasa gitu. Bukan asli sesuai dengan kenyataan gitu ya. Atau bisa juga dengan bahasanya fiksi gitu ya. Kemudian apa? Dia itu bitadarruj, dia harus bertahap, minta mizil aswat, dimulai dari bagaimana membedakan bunyi. Kemudian nanti pada akhirnya itu tadi seperti yang kita sebutkan pada tahapan itu sampai kepada memahami teks yang panjang tapi dia nisbian yang relatif ya, disesuaikan dengan kemampuan murid kita. Itu dia ya. Oke. Lalu yang kedua apa? Ini kita agak cepat karena waktu juga sudah jam 9 lewat apa ya? Oke. Ini fahmul masmu' al-muassa'. Ini dia sudah luas dia cakupannya. Nah, kalau tujuannya apa ini? Nah, ini tujuannya yang pertama itu apa? Nah, ini ya, ingat. I'adatul istima' ila nususin jadidatin fi hududil mustawa. Nah, tujuannya itu memang mengulangi apa? Untuk apa? Mendengarkan teks-teks yang baru tapi tetap dalam batasan kemampuan mereka, level mereka. Artinya temanya sama tapi teksnya berbeda. Bukan seperti yang mukatsab tadi. Mukatsab tadi itu bisa kita perhatikan itu nanti dia bisa mirip-mirip dia nanti apanya itu antara misalnya fahmul masmu'nya dengan fahmul makruhnya begitu. Dengan hiwarnya yang sebelumnya dia pelajari itu bisa sama dengan fahmul masmu'nya. Tapi kalau ini tidak, dia memang diberikan teks baru tapi temanya sama. Temanya sama tapi teksnya tak sama ya. Kemudian apa? Ini yang kedua yang kita harus pahami, ini dia. Ta'widut tullab 'ala al-istima' ila an-nususil arabiyyah al-asliyah. Ini tujuannya. Membiasakan murid kita itu untuk mendengarkan teks-teks Arab yang asli. Seperti misalnya nanti dia mendengarkan khutbah Jumat. Tapi dia lihat levelnya. Jangan pula khutbah Jumat Masjidil Haram. Itu kan level internasional itu. Tapi khutbah Jumat yang dia memang ya bukan khutbah Jumat lah. Kalau khutbah Jumat terlalu panjang nanti dia kan. Ya nanti tahapannya adalah pokoknya. Ya mungkin dengan ilqa kalimah gitu ya. Ya atau muhadharah syekh gitu. Ya, baru nanti khutbah Jumat. Kalau bisa khutbah Jumat apa ya Masjidil Haram yang dia sudah skalanya internasional, bukan lokal lagi, bukan nasional lagi. Begitu ya. Lalu nanti apa ciri-cirinya Pak Ustadz? Ini dia. Simatuhu ciri-cirinya itu apa? Ini dia. Kalau tadi yang muasa itu kan didengarkan di dalam kelas ya. Kalau ini ya yasma'u talib kharijas shaf, dia dengarkan di luar kelas. Jadi dia pelajaran tambahan biasanya. Tapi dengan apa? Dengan arahan guru. Misalnya, ghadan khutbatul Jum'ah, alaikum an tastami'u ila khutbatil Jum'ah allati sayulqiha allati sayaktubuha asy-syekh fulan misalnya gitu. Wa ghadan nunaqish hadhil khutbah ma'an fil fasl. Begitu dia. Ini biasanya itu sangat dianjurkan yang seperti ini. Tapi kalau kita di pesantren sudah apa dia itu? Sudah berbentuk apa? Istilahnya tersistem gitu ya. Tapi kalau di kursus-kursus biasa itu ini memang harus dibuat wajibul manzil gitu ya. Kemudian apa? Yunaqash ahammu afkarihi dakhilas shab. Nanti yang didiskusikan itu yang penting-penting saja. Ya, tidak sampai terperinci sampai setiap produk harus dia pahami. Yang penting dia bisa tangkap ide-idenya yang ada yang dia dengar.
gitu ya. Kemudian an-nusus tawilah, biasanya teksnya lebih panjang. Kemudian apa? Yang dituntut apa? Memahami, fahmun am. Dia memahami secara umum saja, tidak dakik. Kok tadi kan dakik ya? Sampai setiap mufradat itu tidak boleh dia tidak tahu. Kalau ini, walaupun beberapa mufradat dia tidak pahami, yang jelas dia bisa menangkap makna pentingnya. Nah, gitu ya. Makanya disebutkan fahmun amun linnas wa illam yafham ba'dal mufradati wa tarakib. Gitu dia. Kemudian yang terakhir mawadduhu wa nususuhu asliyatun au asliyatun muaddalatun. Biasanya materinya, teksnya itu memang asli dia. Ya asli. Misalnya memang dari buku-buku asli, atau dia kalaupun asli ada sedikit muaddalah, itu ada sedikit editan gitu, maksudnya diedit lah. Makanya ada bahasanya itu bitasarruf begitu biasanya. Ada sedikit perubahan. Oke. Ini dia tinggal 2 halaman lagi apa kita ini ya. Penjelasan kita ini nanti kita buka sesinya tanya jawab, karena biasanya sesi tanya jawab ini lebih penting. Oke. Di sini al-mawatin allati tasubbu fi maharatil istima. Ya. Maharatul istima itu keterampilan menyimak itu mana apanya? Tempat-tempatnya yang kita memang harus fokuskan untuk apa? Istimak itu. Yang pertama hiwarat. Artinya begini, kalau kita mengajarkan hiwarat itu kan percakapan ya, dialog ya. Termasuk di situ kan ada hiwar apanya? Ada istimaknya kan? Makanya pelajaran hiwar itu, kalau kita belajar mengajarkan Arabiah Menik itu, dia termasuk guru yang paham mengajarkan Arabiah Menik itu bisa dilihat dari instruksi dia pertama. Misalnya kalau begitu dia masuk kelas, lalu nanti dia mau mengajarkan hiwar, itu nanti kita bisa langsung menilai dia itu paham enggak bagaimana mengajarkan hiwar, itu bisa ditangkap dari instruksi dia pertama. Misalnya, kalau misalnya instruksi pertamanya dia begini, mengajarkan hiwar ini ya, iftahul kitab, itu udah salah. Itu udah salah. Berarti guru ini enggak paham. Kenapa? Hiwar itu apa? Hiwar itu kan percakapan, dan dia lebih kepada apa? Bahasa lisan atau tulisan? Lisan. Oke, lisan itu apa medianya tadi? Bunyi. Bunyi itu diapain pertama? Didengar. Berarti instruksi pertama kalau hiwar itu istimak. Berarti apa? Supaya dia istimak, berarti apa? Aklikul kutub. Itu dia. Makanya kalau lihat di Arabiah itu, kalau ngajarkan hiwar kita, di situ dia di khutuwat tadrisnya itu, ya kan, langkah-langkah bagaimana mengajarkan setiap dars itu, di situ ada. Qul litullabika aglikul kutub. Begitu. Makanya hiwar itu juga termasuk ya fokus kita untuk mengajarkan istimak. Jadi bukan hanya ketika pelajaran Fahmul Masmu atau Maharatul Istimak kita mengajarkan istimak, tidak, mengajarkan istimak ada hiwar, kemudian apalagi mengajarkan anasir lughah as-salasah itu juga ada istimaknya, mengajarkan aswad ada istimaknya, mengajarkan mufradat ada istimaknya, mengajarkan tarokib juga ada istimaknya. Mengajarkan mufradat itu ada istimaknya. Misalnya apa? Qul gitu kan. Misalnya qalam. Jadi kan istami dia dulu itu kan qalam. Ya kan, atau istami misalkan qalam berarti qul qalam gitu kan. Berarti kan itu ada istimaknya gitu. Tarokib juga begitu. Uridu kitaban, uridu qalaman, uridu kurasatan. Kalau belajar tarokib pola-pola kalimat itu kan yastami aidon atau alif. Lalu apa lagi? Fi kulli maharatin lughawiyah. Jadi istimak itu ada pada setiap keterampilan bahasa yang 4. Belajar atau mengajarkan istimak itu pasti ada istimaknya. Mengajarkan kalam itu ada istimaknya. Mengajarkan qiraah ada istimaknya. Mengajarkan kitabah pun ada istimaknya. Allahu Akbar. Itu namanya sistem. Gitu dia. Kita mengajarkan kitabah misalnya. Qabla an yaktuba hadzal talib lil mubtadi tentunya kan. La budda an yaqul aw yasma awalan tilkal kalimah summa yaquluha wa yaqra'uha summa yaktubuha. Begitu dia. Jadi ada tahapan keterampilan bahasa itu sesuai fitrahnya itu, istimak, kalam, qiraah, kitabah. Jadi jangan sampai kita mengajarkan istimak hanya fokusnya pada
istima, tidak. Hiwar ada istimanya, ngajarkan aswad ada istimanya, ngajarkan mufradat ada istimanya, ngajarkan tarokib ada istimanya, istima apalagi kalam juga, kemudian kiroah juga, bahkan kitabah juga ada istima, begitu dia. Kemudian apa? Ya jelas lah kalau ini nusus fahmil masmu jelas ya. Cuman yang harus kita pahami ini ada yang di bawah ini. Kalau bisa kita melihat. Nah, kalau kita mengajarkan fahmul masmu, maka istimanya itu memang dengan metode langsung dia. Sedangkan yang lainnya itu dengan thariqah ghairu mubasyirah. Maksudnya ketika kita mengajarkan mufradat, ya kan inti belajar mufradat kan makna sebenarnya. Tapi sebelum dia menangkap makna kan dia harus menangkap lafaz dulu. Nah, makna itu memang tujuan langsung yang ketika kita ngajarkan mufradat. Tapi tidak langsungnya dia lancar mendengarkan mufradatnya itu dia. Sehingga nanti dia juga lancar melafazkannya gitu. Sehingga maknanya dia tangkap beserta lafaznya. Itu maksudnya itu. Makanya di awal itu memang saya jelaskan itu tadi sisi bahasa itu ada lafaz, ada makna, ada lafaz, ada makna. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Itu memang muqaddimah yang harus kita pahami, apalagi muqaddimah tentang konsep bahasa yang matang itu. Oke, yang terakhir ini terakhir. Nah, sekarang taujihat li tadrisi maharatul istima. Ya. Ini arahan ya untuk mengajarkan keterampilan ya istima ya. Yang pertama itu kata para guru-guru kita, hayyi'tu labaka lil istima' qabla an yu'radu 'alaihim al-masmu'. Jadi siapkan dulu murid kita ini untuk betul-betul mendengarkan teks yang akan diperdengarkan. Jadi misalnya gini, qabla an taqra anta ayyuhal mudarris an-nassal masmu' la budda an tuhayyi'tu labaka awwala. Ya, dipersiapkan mereka dulu gitu, siapkan gitu. Sehingga nanti jangan ada yang masih di luar, langsung sudah nanti capek kita mengulang-ulanginya itu. Bahkan termasuk yang harus dipersiapkan itu nanti bahkan sampai tema juga nanti bisa boleh juga disebutkan. Misalnya gini, sanastami ila nassin jamilin jiddan. Hadza an-nassu qissatun jamilah, bisa juga begitu. Tapi bukan untuk mubtadi ya, itu mutawassit, mutaqaddim begitu ya. Begitu ya. Kemudian apa? La tasmah lahum bi qira'atin nassi qabla al-istima' ilaihi aw asna'ahu. Jangan izinkan, jangan bolehkan mereka membaca teks yang akan diperdengarkan karena pelajarannya fahmul masmu' bukan fahmul maqru'. Itu kan kalau Arabiyah Mening itu kan ada nanti kalau di kitab 2 itu kitab 2 ya. Kitab 1 juga enggak ada. Kitab 2 setahu saya. Ya, kitab 2 terutama. Kitab 2 itu kan nanti ada di ujung-ujung kitab itu kan ada nasul masmu'nya itu ya. Jangan nanti ada di antara mereka itu yang membaca teks itu sebelum dibacakan. Karena kalau nanti dia baca dulu teksnya, lalu dia jawab latihan-latihan itu seolah-olah dia itu nanti belajar fahmul makruh, bukan fahmul masmu' gitu loh. Kan pelajaran kita fahmul masmu', bukan fahmul makruh. Ya, pastikan itu. Dan saya ketika mengajar itu saya dapati ada beberapa mahasiswa itu yang dia fokus ingin menjawab fahmul masmu' itu dengan benar semua. Ternyata yang terjadi dia sudah baca dulu teksnya. Itu nanti dia, kalaupun dia benar semua menjawabnya, itu bukan karena keterampilan istima' dia, tapi keterampilan qiraah dia. Itu jangan sampai seperti itu ya. Kalaupun bisa, ya nggak mungkin juga ya. Nggak ada teksnya itu nggak mungkin juga kan. Oke, kemudian apa yang ketiga? Tamahal fi ardin nasil masmu bima yunasibul mustawa al mustahdab. Pelan-pelan, santai dalam memaparkan teksnya yang akan diperdengar. Maksudnya masalah surahnya itu ya, kecepatannya itu ya, jangan terlalu cepat membacanya. Disesuaikanlah. Misalnya kalau mubtadi dia misalnya kan zahaba, misalnya Muhammadun ila suqi ma'a zaujatihi. Jangan zahaba Muhammadun ila suqi ma'a zaujatihi. Jangan kapok.
Kemudian ta'akkad min fahmihim linnassi bil as'ilatil isti'abiyah. Jadi pastikan mereka itu apakah betul memahami teks yang mereka dengarkan itu dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan isti'abiyah. Jangan dengan soal am seperti apa? Hal fahimtum? Fahimna. Itu enggak boleh yang begitu. Enggak boleh, enggak boleh. La yajuz. Harus dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangan dengan pertanyaan umum bisualil am. Hal fahimtum? Fahimna. Udah. Berarti sadaqallah. Enggak boleh begitu. Ada teksnya, ada soalnya. Begitu juga kalau mereka nanti mendengarkan misalnya ceramah, ada pertanyaan-pertanyaannya, atau mendengarkan misalnya film-film kartun yang sederhana begitu kan. Jangan nanti setelah menonton filmnya yang dalam 15 menit atau 20 menit lalu kita bertanya gini, hal fahimtum misalnya al-film alladzi syahadtumuhu anifa? Bukan begitu pertanyaannya. Nanti jawabannya kan biar selesai cepat kan. Jangan. Kasih. Misal pertanyaan. Apa pertanyaannya? Sami'na fi al-film alladhi syahadnahu qabla qalil hadhil kalimah. Ma ma'na hadhil kalimah? Begitu dia. Madza qala fulanun? Fi al-maqta' kadza. Begitu dia. Oke ya. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya pertanyaan isti'abiyah untuk menentukan apa ya kemampuan mereka memahami atau tidak. Jangan pertanyaan umum ya. Kemudian at-tadarruj fi ardin nusus. Ada tahapan dalam menampilkan teks-teks itu. Ada yang mukatsab dulu, baru nanti ada muasa. Kemudian nanti ada teksnya itu berupa hanya kata saja, nanti baru kalimat, baru nanti paragraf, baru nanti wacana. Jangan lompat langsung ke wacana. Meninggal sakit di orang itu. Enggak boleh. Kemudian la tuhaddid at-talib al-mas'ul qabla al-istima' ilaihi. Nah, ketika kita ingin bertanya misalnya, apakah mereka paham atau tidak? Jangan ditentukan siapa yang menjawab sebelum teksnya dibacakan. Sebaiknya itu apa? Bacakan dulu baru tentukan nanti ditanya siapa yang menjawab. Karena kalau nanti kita tentukan terlebih dahulu, ini saya akan baca teksnya ya. Nah, si Fulan yang menjawab, nanti yang lain nggak mau dengerin itu. Akan dia yang jawab, bukan aku. Jadi, iqra awalan ayyuhal mudarris an-nassa tsumma ikhtar at-talib al-mas'ul. Gitu ya. Kemudian yumkin antasmah lahum bi qira'atin nassi ba'da ta'akkud min fahmihim. Nanti kalau sudah selesai dibacakan lalu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bolehlah mereka membaca teks yang ada kalau dia ada teksnya. Itu enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Ini sebagai pembuka apa? Kita udah selesai ya pemaparannya, tinggal sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Oke, tanya jawabnya kan saya akan mendengar pertanyaan dari antum-antum semua ya, antun-antuna. Sebelum itu saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu, ana as'alukum awala. Mada taf'al ayyuhal mudarris? Idza lam yafham at-tullabu an-nassal masmu'. Apa yang kamu lakukan wahai guru? Wahai mudarris, bila murid kamu ya, murid-murid antum-antunna itu tidak memahami teks apa yang mereka dengarkan itu. Jadi tidak memahami teks yang mereka sudah dengarkan. Apa yang kamu lakukan? Oke, kita buka sekarang sesi tanya jawab. Tafaddal wa tafaddali. Silahkan kita tunggu. Ini dulu jawab. Siapa yang mau jawab? Ya. Tafaddal wa tafaddali. Ada yang mau jawab itu? Nah, tafaddal. Ini kita tampilkan dulu. Oke, biar nampak wajah gantengnya ini. Mana Ustaz? Oke. Tafaddal. Nukarirul masmu' Ustaz. Ahsanta. Nukarir al-masmu' lil marrati tsaniyah. Kalau enggak paham juga? Marratun salisah. Marratun salisah. Enggak paham juga? Bil harokah. Bil harokah. Pakai gerakan. Pakai gerakan gitu ya. Oke.
membantu gitu ya maksudnya. Oke, kalau nggak paham juga Bil isyarah, Ustaz. bil isyarah. Kalau nggak paham juga, ayo. Kalau nggak paham juga, sampai 100 kali pun kita ulangi nggak paham juga mereka. Apa yang kita lakukan? Berarti ada yang salah dari pendengarannya, Ustaz. Maksudnya yang salah muridnya berarti. Yes. Jawaban lain? Berarti kita salah. Oh memang dasar kalian ini telinga kalian apa gitu ya. Nggak betul telinga kalian, rusak telinga kalian nih. Atau memang kalian ini kayaknya ya juhala murakkabun gitu ya. Nah, gimana? Jawaban lain kira-kira? Udah 100 kali, waktu 1000 kali diulangi nggak paham juga. Apa lagi kita lakukan? Yang salah di mana lah ini? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Ayo, nggak apa-apa kan nggak ujian ini kan? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ah, tadi dia kok tergeser-geser juga. Oh iya ini tadi. Ah, oke lah, kita jawab sendiri lah berarti ya. Ah, awak yang bertanya, awak yang menjawab. Oke, nggak apa-apa. Ah, kalau memang sudah diulangi Pak Ustadz sampai 100 kali juga nggak paham, berarti apa? Yang salahnya di mana? Salahnya bukan di murid, salahnya di mana? Salahnya di kita, guru. Kok ngasih teks yang seperti itu? Berarti itu nggak level mereka. Berarti masalahnya di mana? Di teksnya, bukan murid kita. Teksnya berarti teks itu tak layak bagi mereka. Masa tak paham sama sekali kan? Berarti nggak level mereka itu. Misalnya bait syair kan? Oh, kan? Jangankan murid kita, syekh-syekh aja pun sebagian nggak paham itu. Kenapa? Karena kok syair itu dia tuntutannya bukan lagi masalah bahasa, tapi sudah wawasan, budaya, latar belakang, kolfiyah itu kan. Ah begitu ya, oke? Sudah, sekarang kita buka. Kok tertutup pula? Salah tadi. Gak apa. Oke, tafadhol. Sudah jam 9:30 kurang ini. Oke. Man yuri an yas'al fal yas'al. Kita tunggu. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masmukal karim. Ana Hasbi Siddiq Siregar, Ustaz. Hasbi Siddiq. Hasbi. Bukannya antum baru apa? Baru dapat rezeki anak baru? Insya Allah, Ustaz, lagi nunggu kabarnya nih saat minggu ini. Oh, Masya Allah. Ana sami'tul khabar anna umma zawjatika tusafir ila hunak. Sahih ya, Ustaz. Qad wasalat ila hunak? Wasalat laqad madat usbu'. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tafadhal. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz, ala hadhihi al-fursa. Su'alun udarris fi الفصل ووضعنا في الفصول ما رأيكم أستاذ مثال نوزع بين الفصول هناك من الأقوياء والمتوسط وكذلك من الضعفاء هذا تسهيلا للطلاب وكذلك للمدرسين. Al-asl hakadha labudda an nusannifa at-tullaba hasaba qudratihim hasaba mustawahum al-lughawi falidzalika hunaka ikhtibarun ismuhu ikhtibarun namanya ikhtibaru tasnif namanya. Ada namanya ikhtibaru at-tasnif. Jadi dia memang cocoknya itu murid kita itu kita kelompokkan dia. Misalnya mubtadi, kemudian mutawassit, kemudian mutaqaddim, kemudian mutamayiz, baru mutafawwiq. Secara asal memang keterampilan bahasa itu kan ada 5 ya. Tapi yang populernya 4 saja itu. Mubtadi, mutawassit, mutaqaddim, kemudian mutamayiz. Atau kadang-kadang bisa sama mutamayiz sama mutafarriq ini. Nah begitu dia. Hadha sahih. Gitu dia. Hadha sahih. Dan di as-sunnah kan juga begitu kan.
Ditasnif dia. Kalau tak ditasnif nanti yang dia sudah levelnya mutaqaddim masuk ke level mubtadi, huwa yas'am yamal, gitu kan? Kemudian kalau nanti mubtadi masuk ke level mutaqaddim, nanti huwa apanya? Ya tahayyar huwa. Ya kan? Heran dia, oh kok kayak gini, capek kali. Ponis-ponis lah nanti susah kali ya belajar bahasa Arab. Nah, hada sahih. Idzan nahnu nu'ayyid hadza al-qarar. Idza qarrartum annakum fa'altum mithla hadza annakum sannaftum tullabakum ala hasabi mustawahum al-lughawi hadza sahih. Nahnu nu'akkidu hadza, nu'ayyidu hadza. Nah, kalau ada soalan akhar, tafaddali. نواصل السؤال هذا. إذا الهدف من ذلك لا يساوي من المتميزين ومن الضعفاء هكذا. إذا لا يساوي الهدف لأن طبعا لا ماذا يختلف. Nah, paham. Nah, maksud antum targetnya nggak sama gitu. Nah, Ustaz. Targetnya nggak sama, nanti ada yang terlambat begitu sih. Capaian yang mau dicapai maksudnya dalam kitabnya itu berapa kitab atau sampai wahda berapa? Karena kalau kita di lapangan itu memang ketika sudah dibuat paham itu. Anak pahim itu maksadak. Pahim itu. Ya, pahim itu maksudaka anta. Jadi memang seharusnya, ini kan ideal ya, kalau berbicara ideal ya. Ideal itu kan sesuai dengan teori, sesuai dengan harapan. Tapi yang namanya hidup ada namanya kenyataan. Ada harapan, ada kenyataan. Harapannya begini, idealnya gini, tapi kenyataannya begini. Itulah terjadi masalah. Masalah itu timbul dari mana? Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Jadi idealnya, ini bahasa idealnya. Idealnya itu adalah dibagi murid kita itu sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan level kemampuannya. Kemudian idealnya mereka itu tidak boleh melompat, kepada pelajaran selanjutnya atau level selanjutnya kecuali menguasai yang sebelumnya dulu gitu kan. Nah, tapi karena kita diikat, apalagi kalau di sekolah itu kan diikat dengan kurikulum ya kan. Diikat dengan target, apalagi gurunya kalau nanti telat kali kena tegur sama kepala sekolah. Kan? Jadi gimana Ustaz mengatasinya? Itu sebenarnya yang seperti itu menuntut kebijakan sekolah itu. Jadi sekolah itu yang harus memiliki kebijakan. Di antara kebijakannya begini. Kalau mau sama juga nanti harus selesai gitu ya. Dengan akhir tahun yang sama, maka ada program yang disebut dengan program percepatan bagi yang memang mampu cepat dan ada program penguatan bagi yang lemah. Jadi namanya durusun idhofiyah. Dia sunnah kan begitu kan? Nah, gitu kan, yang lama-lama itu ada gitu. Walaupun nanti ya menambah ini juga kan. Menambah biaya sekolah, karena nanti mereka dapat tambahan pelajaran, beban guru juga bertambah. Itulah konsekuensi hidup begitu. Itu solusi yang terbaik itu. Pokoknya jangan dibiarkan yang lemah itu lemah, yang pintar itu pintar. Nanti apa dia? Alumni kita itu apa ya? Nanti pas yang bagus bagus, yang nggak bagus, aduh malu juga kita, alumni kita kok kayak gitu jadinya kan gitu. Oke. Nah, soal akhir. Terus masih nyambung itu Ustaz. Untuk saat ini memang kita di Mahat ini Ustaz, untuk kelas 7-nya kita menggunakan sistem yang saat ini sistem blok. Kalau untuk yang kelas 7-nya kita menggunakan daurah Ustaz. Jadi daurah itu kita belajarnya sampai malam Ustaz. Memang difokusin untuk belajar bahasa Arab, paling tambahnya nanti khot sama tahsin. Itu aja. Selain itu ada belajar yang lain Ustaz umum. Terus untuk ini Ustaz, yang kami kesusahannya ini Ustaz, karena kan mungkin di Mahat ini bukan fokus ke bahasa Arab agamanya, tapi kan ada di sini Cambridge bahasa Inggris. Jadi kalau untuk tatbiknya bahasa Arab di luar maksudnya di luar kelas
agak susah karena mungkin nanti kan ada yang jurusan Cambridge yang bahasa Inggris. Jadi untuk membuat yang untuk saat ini bahasa Arabnya agak susah, Sad. Gimana, Sad? Tanggapannya, Sad? Oke. Nah, itu tadi kalau ini juga menuntut kebijakan, bukan hanya keputusan ya, dibedakan antara keputusan dengan kebijakan ya. Keputusan itu boleh jadi putus walaupun di sana ada efek samping. Itu namanya putus. Keputusan sekolah, pak, langsung putus, nggak mau peduli dia apa efek sampingnya kan. Tapi kalau kebijakan itu ketika diputuskan, dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu. Sehingga nanti ada istilahnya kalau bahasa ilmunya itu ada apa namanya pencegahan gitu kan. Itu namanya kebijakan. Makanya kebijakan itu luar biasa sebenarnya ke sekolah itu. Jadi apa? Pertama yang didudukkan dulu, sekolah itu identitasnya apa gitu. Misalnya kan ada pesantren itu memang pesantren tahfiz gitu. Berarti kan identitasnya apa? Tahfiz. Berarti number one-nya tahfiz. Nanti kalau dimasukkan program bahasa Arab, nah itu biasanya itu istilahnya dia bukan utama tapi tambahan gitu kan. Oke. Nah, ketika nanti dituntut dua-dua, dituntut dua-dua nih. Bahasa Arabnya, apanya Qurannya harus bagus 30 juz. Bahasa Arabnya juga bagus. Yang seperti ini bagus, bagus, bagus. Kita suka tuh bagus. Hafalannya bahasa Arabnya bagus. Tapi itu apa nanti konsekuensinya itu? Nanti ada durus mukasafahnya. Mereka itu akan belajar lebih intensif jadinya kan, menghafalnya harus banyak, berarti nanti belajar bahasa Arabnya juga harus banyak. Nah yang seperti itu bisa bagi siapa? Bagi santri-santri khusus. Nah, jadi kalau kita mau buat itu dua-dua ada, maka jangan program reguler. Maksud reguler itu semua harus begitu, jangan. Dia harus ada program khusus. Maksudnya murid-muridnya, santri-santrinya memang terpilih. Nah, kalau kita misalnya mau apa? Mau juga dua-duanya dapat itu, jangan dalam bersamaan. Misalnya di tahun pertama fokusnya bahasa Arab, gitu dia. Tapi dengan intensif, baru nanti tahun keduanya hafalan Quran, hafalan Quran, hafal Quran. Itu bisa dapat dua-dua. Atau dibalik, Qurannya dulu, baru bahasa Arabnya di ujung. Insya Allah bisa. Tapi kalau bersamaan, itu yang buat anak itu error dia. Gitu dia. Jadi harus ada yang mengalah dulu. Misalnya bahasa Arab mengalah dulu ya, nanti di ujung kalian ya. Siap. Ini ngapalan dulu. Oke. Atau dibalik, bahasa Arab dulu ya fokusnya. Hafalan nanti belakangan, dikit-dikit aja dulu programnya. Tapi nanti setelah bahasa Arab kita kejar hafalannya. Tapi kalau dia digabung dengan bersamaan di awal, itu yang membuat anak nggak semua anak bisa begitu. Jadi kalau yang seperti kondisi antum itu, kalau kita memang ada target mereka harus bisa bahasa Arab bagus gitu ya. Tapi dia bukan, maksudnya dia bukan pesantren seperti itu apanya, identitasnya. Misalnya cuma pesantren tahfiz, ada yang dia memang sains gitu kan, ada yang begitu kan. Sekolah SMA plus sains gitu kan. Memang fokusnya ke sains, tapi bahasa Arab sebagai tambahan. Nah, kalau kita mau jago di bahasa Arab, itu jangan dibuat program reguler. Jangan dia disemua-ratakan. Pilih saja muridnya, mewakili, misalnya 10 orang, tapi jago, itu sudah mengharumkan nama pesantren sekolah itu. Padahal cuma 10 aja itu. Karena kalau ikut lomba mereka aja itu, yang lain kan enggak. Itu termasuk strategi juga cara cepat untuk mempopulerkan sekolah kita, memviralkannya biar dia Masya Allah hebat kali sekolah kan ya, padahal cuma 10 orang itu aja kita ajari ya kan. Tapi berkualitas dia kayak orang Jepang kan begitu. Itu udah terjadi. Alhamdulillah di Viwa kita sempat kemarin kan menggunakan Darul Logo juga, sempat santri kita udah menjuarai juara 2 nasional saat yang Masya Allah. Cuman tapi kan dia reguler atau khusus? Kalau sistem yang saat ini kita lakukan, jadi kelas 1 tahun itu kelas 7 dia fokus bahasa Arab sama diniyah. Nah, kelas 8-nya bahasa Inggris, nanti kelas 9-nya dia umum gitu. Dan sekarang gitu. Alhamdulillah, berarti kan itulah namanya kebijakan itu kan. Ada yang harus mengalah. Ya tahun pertama ini ya itu bagus itu. Yang susah kita itu begini. Ada sekolah tuh pesantren, nggak usah disebutkan namanya ya kan. Dia itu dua-dua ngejar.
ngejar dalam satu waktu bersamaan. Memang betul bisa, cuman itu bagi siapa? Kan nggak semua siswa santri bisa begitu. Jadi harus ada yang mengalah, harus ada program itu dalam bentuk dimusyawarahkan dalam kebijakan kurikulum ya. Kan misalnya tadi waktu sebutkan tahun pertama ini fokusnya itu bagus begitu itu. Dan kedua ini itu bagus, masya Allah, bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin terakhir Ustaz, untuk anak Ustaz, mungkin nanti yang udah pengalaman Ustaz di Tabah. Ini kan Ustaz, anak udah bagus pertanyaannya nih. Soal jamil jiddan. Nah. Kaifa nudaris al-lugha al-arabiyyah li auladina? Sahih. Baik, at-tariqah sahlatun jiddan wa hadhihi tariqah mutabbaqatun 'ala al-mustawa al-'alami. Ma hiya at-tariqah? Kallim waladaka al-lughata al-arabiyyah yawmiyan. Is'alhu bil lughatil arabiyyah wa illam yastati al jawaba fa'atihi al jawaba mubasharatan. Hadha huwa al-uslub as-sahih fi ta'lim al-lugha lil awlad as-sighar. Al-kalam Ustaz au kilahuma la budda yatakallam bil Indonesia wal Arabiyyah kadza? La ini untuk kita atau sama istri juga atau gimana? Lah, penelitiannya seperti yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abdullah Ad-Dannan, yakfi an yukallima al-walad wahidun min afradil usrah walakin bistimrar. Nah, gitu dia. Walakinnahu bistimrar. Masalan al-abu huwa yulzim nafsahu an yukallim waladahu bil lughatil al-arabiyyah yawmiyan wa amma al-ummu tukallimuhu masalan bi ghairil arabiyyah hatta yastati al-walad an yatahaddath wa yafham al-lughataini fi nafsil waqt. Itu dia. Itu masih ada penelitiannya dan antum boleh di sharing di YouTube itu, di misalnya di YouTube antum tulis misalnya tajribatu asy-syekh Dr. Abdullah Ad-Dannan, itu ada. Gitu aja. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan metode pengajaran bahasa untuk anak, untuk bahasa ibu itu sebenarnya hanya dengan praktek harian, nggak perlu pakai buku, nggak perlu pakai mukoror gitu. Sebenarnya mudah, cuman masalahnya satu, apa keinginannya itu dan konsistennya. Apalagi kita merasa kadang-kadang agak susah juga kalau ngomong bahasa Arab sama anak kita itu full. Kenapa? Karena kita pun dalam bahasa keseharian pun banyak mufradnya nggak mengerti. Ungkapan-ungkapan yang nggak mengerti. Mengapa? Karena kita belajar bahasa Arabnya bahasa buku, bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Nah, untuk itu nanti untuk membantu kita mengajarkan bahasa anak itu selain kita yang langsung ngomongnya, ini dia. An yusyahid al-waladu al-aflam bil lughatil arabiyyah yawmiyah. Itu dia. Tapi dipilihlah yang film-film yang bagus lah, jangan sampai merusak akhlak mereka ya. Itu sangat membantu dan itu ada penelitian. Nah. Taib, naftah al-fursah li al-akharin. Marhaban bi as'ilatikum. Jazakallah. 2 menit lagi, Ustaz Hasan ya? Atau berapa menit lagi? Oke, kita tunggu ya. Nantazir al-as'ilah min al-akharin wa illa sanughliq wa sanaqtatim. Terus هناك سؤال في رسالة. Oh, birisalah. Oh, nah, sahih. Rubama al-mudarrisat ya. Oh iya, betul. Mana chat ya? Oke. Nah, huna su'alani ya, kita bacakan atasnya begini. Oke, salah satu as'ilah. Ustadz bagaimana mengajarkan istimak sedangkan peserta enggak setingkatan? Ustadz bagaimana mengajarkan istimak sedangkan peserta tidak setingkatan? Maksudnya tidak satu level ya. Oke. Caranya yang pertama seharusnya mereka dipisahkan. Ideal, ini bahasa ideal ya. Tadi saya bilang yang namanya hidup ada ideal, tapi ada masalah. Itulah kalau kita hidup ini begitulah dia.
Ada namanya ideal, ada namanya kenyataan gitu ya. Ah, kalau idealnya seharusnya mereka dikelompokkan berdasarkan levelnya. Kalau tidak Pak Ustadz gimana? Berarti ketika kita menyuguhkan istimak tuh ada saatnya nanti istimaknya itu untuk level yang ini dan ada istimak untuk level yang itu gitu dia. Itulah solusi yang bisa kita berikan gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Ustadz, tipsnya agar santri tidak terbiasa memanjangkan mufradat yang tidak panjang biasanya terjadi pada santriwati akhwat seperti Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Sebut ya. Oke, gimana tipsnya Ustadz? Ah, ini memang guru itu harus apa? Mengingatkan apa namanya? Ada namanya khosais al-lughah al-arabiyah. Nanti ada namanya khosais al-lughah al-arabiyah allati imtazat biha an ghairiha minal lughat. Jadi ada ciri khas bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Di antaranya apa? As-sautut tawil. Ya, bunyi yang panjang seperti mat itu. Kita harus ingatkan kepada santri kita, santriwati kita bahwasanya penambahan panjang bunyi itu perubahan makna. Kalau bahasa Indonesia itu ndak mau dipanjangkan, dipendekkan, ndak mau mempengaruhi makna. Contoh misalnya, pena, mau dibuat pena, cara satu. Cara dua, pena, tetap itu. Atau dibalik, pena, atau sama-sama panjang, pena, itu nggak bukan berubah. Tapi kalau bahasa Arab jangan coba-coba. Dan itu memang apa? Harus diingatkan. La budda minat tambih al-mustamir. Al-mustamir deh. Jangan sekali dua kali ingatkan. Bal kulayom ya ukhtah gitu kan. Ya ukhti, ya bunayyati, hadza khata' as-sahih kadza. La tamuddi huna hadzal mad khata' laisa sahihan as-sahih kadza. Ai la budda minat tambih al-mustamir. Bahkan kalau bisa dihukum, kalau sudah yang bolak-balik diingatkan itu dihukum aja. Oke. Pertanyaan kedua. Ini dari satu orang dua pertanyaan. Perlukah kita menerjemahkan setiap kata pada pelajaran mutolaah mengingat agar mereka paham maksimal, tidak ada alasan nggak tahu artinya. Kalau pelajaran mutolaah, ini kan pelajaran mutolaah itu kan sudah menangkap makna ya. Seharusnya di sini dikatakan menerjemahkan. Itu sebenarnya kalau dia untuk menerjemahkan, itu sebenarnya ada pelajaran khusus namanya menerjemahkan. Sebaiknya begitu. Kalau dia mutolaah, dia sebelum menerjemahkan, dia harus apa? Memahami makna itu dengan lapas yang lain gitu. Jangan langsung naltaji ila lughatil wasithah ya, jangan. Jadi dia misalnya la ya'rif makna masalan apa contohnya misalnya yasir misalnya kan, ada yasirun gitu. Jangan langsung diterjemahkan misalnya mudah begitu. Dia apa? Diberikan apa? Sinonim ataupun antonimnya. Kalau bisa pun istiqaq kata itu sehingga apa? Memperkaya wawasan dia dalam menguasai mufrad. Maksudnya gini, mufradat itu ini sebenarnya sudah masuk pelajaran mufradat ya kan. Mufradat itu tanda menguasai mufradat itu. Ini kan masalah mufradat ini kan. Oke. Tanda menguasai mufradat itu bukan hanya makna. Kata ulama, tanda menguasai mufradat itu ada 5. Al-awwal an yantiqa al-mufradah nutqan sahihan. Oke. Al-thani apa itu? An yafham ma'aniha, bukan makna saja, ma'aniha, dia pahami makna-maknanya. Ya kan? Yang ketiga, isti'malu hadhil mufradah fi jumlah sahihah. Wa fi munasabah juga ya, munasabah, munasibah gitu. Maksudnya kalimatnya benar, kemudian maknanya juga sesuai. Misalnya kalau mata yang mutu itu kan mati. Tapi kan kalau digunakan misalnya kaifa al-misbah yamut misalnya ada khotok.
Kotok yamut gitu kan. Al-misbah yamut, al-hasub yamut, la yajuz. Itu secara lughah, kalau kawaid lughahnya bisa benar fi'il fa'ilnya, tapi secara istimal itu enggak betul. Enggak boleh misalnya al-hasub yamut, al-misbah yamut, al-mirwah tamun, enggak boleh. Itu bukan gitu dia. Karena yamut itu lil apa? Lin nafsi atau lima lahu ruh gitu ya. Gitu. Itu yang keberapa itu tadi? Nah, selanjutnya apa? Nah, itu dia. Yang kelanjutannya itu menguasai perubahan kata. Istiqoqatnya itu dia. Misalnya mufradnya dia tahu, jamaknya plus juga dia tahu. Kalau dia fiil, dia tahu mentasrifkan mana madhi, mana mudhari, mana amar, mana isim makan, isim alah, isim fa'il gitu ya. Sampai nanti kesempurnaan itu termasuk penguasaan mufradat. Lalu yang terakhir baru apa? Dia mampu menuliskannya dengan benar. Jadi kalau memang dia misalnya untuk apa itu, untuk mutolaah memahami kata, misalnya pada kata itu bisa dibantu dengan muradifat, mudaddat, kemudian apa, al-mustaqat gitu dia. Supaya apa? Supaya dia kaya dengan mufradatnya itu gitu. Nanti boleh nggak juga diterjemahkan? Boleh juga sih, boleh juga. Cuman nanti maunya fokusnya pada pelajaran melatih menerjemahkan. Kalau memang mereka dituntut untuk pandai menerjemahkan gitu. Tapi mutolaah itu kan yang ditangkap itu makna biasanya. Dan biasanya mutolaah itu kan ada dua. Ada untuk menangkap semua makna sampai detail dalam bentuk setiap kata. Ada yang mutolaah itu hanya menangkap makna-makna umum gitu. Begitu dia. Kalau makna-makna umum saja nggak perlu diterjemahkan kan? Tapi kalau harus menangkap setiap kata harus tahu, itu bolehlah mungkin dengan penerjemahan. Tapi huwa ya disebut dengan apa? Akhirut thariqah. Cara yang terakhir. Masih banyak cara yang lain. Oke ya, ini yang bisa kita jawab. Oke, sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau memang ada pertanyaan lain dipersilahkan. Kalau tidak, kita serahkan kepada Al-Ustadz Hasan. Ustadz Hasan Hamzah Hafizullah. Ma ra'yukum kaifa nakhtatim? Nantahi minal asilah. Oh, satu lagi. Baru muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallah. Ustadz, Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara mendorong anak-anak agar mau berbicara dengan berbahasa Arab Ustadz? Oke. Kalau berbicara itu tahapan kedua ya. Tahapan pertamanya apa? Istima kan? Berarti apa? Agar mereka terdorong untuk berbicara bahasa Arab, maka mereka didorong dengan banyak mendengarkan bahasa Arab. Maksudnya, hatta yatakallam at-talib, hatta tatakallam at-talibah, la budda an yasma' at-talib an tasma' at-talibah al-kalam al-arabi mustamirran. Dan itu caranya bagaimana? Caranya guru tuh harus menampilkan dirinya multazimah bil lughatil arabiyyah. Yukallim at-tullaba, yukallim at-talibat bil lughatil arabiyyah gitu. Lalu nanti kalau bertanya gurunya tidak bisa menjawab, muridnya kasih jawabannya gitu. Misalnya, "Mada taf'al al-yauma?" Misalnya kan, "Ya Farhan." Kan nanti kan nggak bisa ngomong dia itu. Apa mau dijawabnya itu? Jawabkan gitu. Nanti disuruh dia istami waradid gitu kan. Lalu nanti dibantu dengan apa? Adalah native speakernya gitu ya. Kemudian adalah hadiah-hadiahnya gitu. Ada juga hukumannya. Yang nggak mau bicara, apalagi bahasa Indonesia aja, kasih hukumannya. Tapi ya hukuman yang cocok lah, jangan pula nanti habis itu kasus. Ya, itu bisa kita jawab, kita sudahilah pembahasan kita ini. Insyaallah narakum fil liqa al-qadim insyaallah ya. Fi maudu'in jadid namanya maharatu al-kalam. Ini lebih penting lagi setelah istimah kalam. Apalagi kalau guru nih, insyaallah kita habis ya pertemuan kedua nanti di pekan depan itu. Bahkan nanti pertanyaannya kita suguhkan nanti kaifa nutqin maharatul kalam la siyama lil mudarrisin wal mudarrisat.
Jangan kita tuntut murid kita untuk ngomong lancar, jago ngomong bahasa Arab, kita sendiri pun masih berselemak kalau bahasa Medannya. Bermasalah gitu ya. Oke, kita cukupkan. Ana tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Hasan. Wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan yang telah menyampaikan materinya yang sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ustadz dan seluruh Ustadz dan Ustadzah yang telah menyimak tadi. Kita ucapkan terima kasih ya. Karena telah berakhir sesi tanya jawab, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir kita tutup ya semuanya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.